Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Semarang ke arah Jakarta, tepatnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Estimasi perjalanan ini kurang lebih 12 jam atau lebih ya, karena nanti di Cengkareng mungkin akan macet. Dan sekarang waktu menunjukkan 6 lewat 7 ya, sekitar jam 6 lah. Jam 6 pagi kita akan berangkat dari kota Semarang. Nanti mungkin setiap 1 jam saya akan berhenti untuk mengganti baterai dan kira-kira saya akan memperkirakan saya akan berhenti lama untuk mengecharge baterai Bepro saya di daerah Tegal kalau nggak di Brebes. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Punya 2 kucing yang sayang sekali saya harus tinggal. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Dan sebenarnya itu bukan kucing saya, cuman ya sering ke kos saya, jadi mau nggak mau saya harus kasih makan karena juga lucu juga tuh namanya tuh sapi, yang satunya kucing Himalaya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, bagi yang pertama kali melihat video saya, ini adalah live report ya, kurang lebih ya. Jadi ini akan menjadi video yang panjang, mungkin akan menjadi berpart-part ya. Saya akan membuat video full tanpa editing, kecuali nanti ada transisi pergantian baterai atau saya istirahat atau rekamannya rusak ya. Tapi insya Allah ini sudah tidak. Jadi kita bisa langsung ya kurang lebih 5 jam lah. Saya punya 5 baterai. Jadi 5 jam cukuplah sampai Tegal ataupun Brebes. Oke, sebelum sampai ke bawah, saya beritahukan bahwa saya berada di Universitas Negeri Semarang yang berada di Gunung Pati. Jadi nanti saya akan turun ke Sampangan, kemudian masuk ke jalur Pantura Semarang Kendal. Di situ kita lurus terus sampai ke Jakarta. Nggak perlu menggok-menggok. Menggoknya nanti di Palimanan. Jadi ada pertigaan di situ. Kalau lurus itu ke Sumedang, kalau ke kanan itu ke arah Indramayu, Subang, Karawang, dan seterusnya. Selain itu kita lurus terus, ikuti jalan. Nanti di Bekasi baru kita menggak-menggok dikit-dikit. Oke, saya berdoa dulu. Bismillah.
Oke teman-teman, kita sudah masuk di daerah Sampangan. Nah di depan ini setelah jembatan ada pertigaan. Apabila teman-teman itu belok kanan, itu akan ke arah Jatigiri, Stadion PSIS, ke Undip, ke pintu gerbang tol Jatingaleh, Banyumanik, dan ke Jalan Raya Semarang, Surakarta, Yogyakarta. Nah kalau lurus ini nanti tembusnya di Rumah Sakit Karyadi. Tapi kita kayaknya akan belok kiri saja lewat terobosan, nanti tembusnya langsung ke Jalan Raya Semarang Kendal. Nanti di sini saya cek, oh oke, sudah ada pengisian angin ya. Kita isi angin dulu. Ngarep buri mas. Monggo. Materson. Bismillah. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Nah, kita belok kiri ya, lewat terobosan saja. Kalau lurus, saya lanjutkan lagi. Kalau lurus itu nanti tembusnya Rumah Sakit Karyadi, kemudian Sampokong ya, di situ ada situs budaya, Sampokong namanya. Kemudian kalau lurus lagi itu ke arah Bandara Ahmad Yani Semarang, terus Simpang 5, Tugu Muda, Lawang Sewu, dan seterusnya. Kalau lewat sini nanti kita nggak perlu lewat Sampokong teman-teman, kita langsung lurus, nanti tembusnya langsung Pantura ya, Semarang Kendal. Oh by the way, saya sambil musik kan ya teman-teman, di di telinga saya lagi nyetel sholawatnya Habib Syekh bin Abdullah Qadir As-Sagaf Solo. Jadi mungkin teman-teman yang pecinta sholawat atau menyukai syair-syair Arab yang memuja Nabi Muhammad SAW bisa di setel. Ada Habib Syekh bin Abdullah Qadir As-Sagaf dari Semarang, ataupun Majlis Az-Zahir yang dipimpin oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Sagaf As-Sagaf,
itu dari Pekalongan. Beliau adalah menantu dari Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan juga, yang beliau Habib Lutfi ini atau Abah Lutfi yang biasa kita panggil Abah Lutfi itu adalah pimpinan dari Kansus Sholawat. Nanti mungkin kalau kita memungkinkan kita mampir ke Kansus Sholawat sambil ganti baterai ya. Kansus Sholawat berada di Pekalongan. Kalau Habib Syekh ada di Solo. Jadi menggunakan gaya apa ya? Gaya bermusik yang agak berbeda. Cuman intinya sama. Kedua tokoh yang saya sebutkan ataupun tiga tadi bersama Habib Muhammad Lutfi bin Yahya itu adalah zuriyah Nabi atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan, saya kurang paham ya, keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Tapi intinya saya sudah menyebut marganya, itu marganya Asghaf dan bin Yahya. Nanti kalau sewaktu-waktu saya random nyanyi sendiri, kalau terganggu silakan kurangi volume saya. Nah, di pertigaan ini kita ambil lurus saja teman-teman. Kalau belok kiri itu ke arah Banyumanik, Gunung Pati, terus SMA 7 Semarang, Gua Kreo, dan seterusnya. Sana ya. Sebenarnya lewat kiri pun bisa, tapi saya kepingin lurus saja. Nanti di pertigaan depan kita belok kiri. Sambil ngobrol-ngobrol teman, menunggu pertigaan ya, saya punya rekomendasi. Apabila kalian ingin melakukan perjalanan dari kota Semarang ke Jakarta, itu selain menggunakan motor juga bisa menggunakan kereta, kendaraan umum seperti kereta dan bus. Kalau bus ini ada setahu saya ya, bukan yang pertigaan ini, pertigaan yang depan kayaknya apa yang ini ya, kok saya lupa ya, pokoknya ini deh, bablasan, maaf, malah sih ngobrol. Oke, kita lanjutkan pembahasan tadi. Kalau ingin ke Jakarta, kalian bisa menggunakan kendaraan umum seperti bus ataupun kereta. Kalau kereta banyak sekali pilihan teman-teman. Yang paling murah itu setahu saya itu kereta Erlangga jurusan Pasar Turi Pasar Senen. Harganya kalau dari Semarang itu entah Semarang Tawang atau Poncol ya, antaranya kan, itu 109 atau 104 ribu. Koreksi kalau saya salah ya, sekitar itu. Karena saya belum pernah naik itu. Saya pernah cuma naik dua jenis kereta itu, Tawang Jaya sama Tawang Jaya Premium. Bedanya apa Tawang Jaya dan Tawang Jaya Premium? Itu berangkatnya sama-sama dari Semarang, dari terminal stasiun Tawang. Tetapi yang membedakan adalah Tawang Jaya Premium adalah ekonomi yang premium. Jadi seatnya enggak yang tegak lurus dan enggak hadap-hadapan. Jadi seatnya dua-dua gitu ya. Ada yang menghadap depan, ada yang menghadap ke belakang. Jadi setengah ke depan, setengah lagi menghadap ke belakang. Dan menurut saya dengan tinggi saya yang 182 cm, menaiki kereta Tawang Jaya Premium itu rasanya masih sempit ya. Saya sedang menunggu yang kereta api ekonomi New Generation. Coba saya yang kursinya biru itu.
kadang-kadang pengen nyoba, cuman rasanya kok lebih mending naik bus ya. Cuman saya juga punya kenangan buruk dengan bus. Pada saat itu saya menggunakan bus PO Haryanto. Ya, saya naik dari terminal Cisemut Ungaran. Jadi bus tersebut kemungkinan itu berangkat dari Solo, area Solo, entah itu Wonogiri, entah itu Surakarta, entah itu dari mana, pokoknya daerah situ. Nah, nah ini pertigaan kita belok kanan ya teman-teman. Setelah belok kanan nanti langsung belok kiri. Kalau ke kiri ini nanti ke SMA 7, Goa Kreo, Terminal Gunung Pati dan seterusnya. Kita belok kanan. Nah, nanti di depan kita langsung belok kiri. Nah, ini. Oke, saya lanjutkan. Pada saat saya menaiki bus PO Haryanto, mungkin saya karena baru pertama kali naik bus yang bisa dibilang ekspres kan ya, karena di daerah saya di Cilacap itu nggak ada bus yang secepat itu. PO Haryanto yang saya nggak tahu itu jurusan mana, nomornya berapa, itu pada saat di tol udah setelah Cipularang itu apa ya? Ya itu nih, ininya gitu. Di daerah tol situ yang ada tol MBZ, itu bener-bener saya terbang dari kursi teman-teman. Rasanya tuh kayak melayang gitu, kenceng banget. Nah, saya coba speed test itu 110 km per jam. Itu saya agak deg-degan. Ya mungkin kalau naik motor sendiri 110 sih nggak masalah. Ataupun bagi yang sudah terbiasa melaju, bonceng atau naik kendaraan umum dengan kecepatan sekian, ya mungkin saya nggak terbiasa teman-teman. Jadi rasanya kayak terbang, nggak ada gejlukan, nggak ada bolongan, tapi rasanya terbang gitu. Saya tertidur terus tuh kayak badannya kayak terapung gitu. Nah, semenjak itu saya nggak pernah naik bus lagi, trauma. Nggak trauma sedikit, takut dikit. Nah, ini kita belok kiri teman-teman. Kalau belok kanan nggak bisa, harus nyebrang dulu. Kalau ke kanan itu kembali ke Semarang. Kalau ke kiri, ke arah Kendal, Jakarta dan seterusnya. Selamat datang di Jalan Raya Semarang Kendal atau Jalan Pantura ya. Pengalaman saya dari Jakarta ke Semarang atau sebaliknya itu cuma dua teman-teman bisnya. PO Haryanto dan STJ. Menurut saya yang paling bagus itu dulu STJ, benar-benar bagus. Bukan hanya apa ya, nggak tahu ya, mungkin karena memang lagi hit sekali dulu STJ ya, benar-benar bagus. Itu saya naik apa ya, saya dulu lupa. Saya berangkat dari Jembatan Gantung ya, di daerah Jakarta Barat, dekat Cikarang itu bagus, warna biru atau warna kuning. Saya lupa lah, saya juga nggak hafal. Itu pengalaman bagus, bisnya bagus. Nah, ini kalau belok kiri masuk tol ya teman-teman, kita lurus saja. Oke, kita kembali lagi. Pada saat saya menaiki bus STJ itu, kesan saya selain nyaman juga enak, busnya juga nggak geruduk-geruduk. Setahu saya tuh yang Haryanto tuh geruduk-geruduknya minta ampun, berisik di bagian belakang. Sedangkan saya duduk di sekitar 3-4 seat dari belakang, jadi terasa geruduk. Tapi kalau STJ, nah kalau bahasa saya angles banget. Mungkin karena sasisnya Hino RM kali ya, saya juga nggak paham. Punya enak lah, nggak limbung, nggak geruduk. Kecepatan tinggi pun nggak masalah. Nah, semenjak itu saya naik bus PO Haryanto, saya nggak pernah naik lagi. Jadinya ya naik kereta, lebih nyaman. Nggak juga sih, nyaman naik motor. Kalau naik motor, saya itu kalau ke Jakarta ya prefer malam hari teman-teman.
karena tidak terjebak macet dimanapun. Jadi di Semarang ya nggak terjebak macet, di Jakarta juga nggak terjebak macet. Karena di Semarang habis maghrib itu ya sudah lama. Jakarta, Bekasi, tempat Cikarang dan seterusnya itu subuh itu masih belum ada orang, teman-teman. Karena lari 100 km aja nggak ada yang nyalip, nggak ada orang kecuali pasar ya. Pasar itu udah mulai beraktivitas. Selain itu kayaknya nggak. Nah, karena kita berangkatnya ini siang hari, pasti kejebak macet. Apalagi nanti di daerah Cikarang, Karawang, sampai ke Jakarta. Saya estimasinya sih pasti sampai sana kalau nggak maghrib bisa. Cuman kesana. Sekali-kali. Innalillahi. Ya Allah, pecah. Jadi selain menghindari macet, teman-teman, saya juga agak parno kalau naik motor siang-siang jarak jauh itu kan kadang-kadang konsentrasi kan udah turun ya. Kalau udah sampai itu takut sekali saya ketemu orang yang nyebrang ngasal itu, terus ada kejadian-kejadian aneh ya. Naudzubillah, jangan sampai lah. Tapi memang saya terlalu berpikir ke sana, teman-teman, kalau berkendara siang hari ke Jakarta. Saya kalau ke Jakarta selalu malam hari. Baru kali ini nih saya ke Jakarta nih siang-siang, pagi. Kalau saya melakukan perjalanan pagi hari itu biasanya dari Cilacap ke sini atau sebaliknya. Kalau dari Cilacap saya berangkatnya biasanya habis subuh. Tapi kalau dari Semarang saya biasanya berangkat setelah duhur. Kenapa? Saya punya alasan karena kalau dari Cilacap saya berangkatnya sekitar jam 6 atau jam 7, saya nggak akan merasakan panas, teman-teman. Karena pada saat pagi hari, Cilacap kan bukan daerah dataran tinggi ya. Dataran tingginya tuh mulai di Banjarnegara. Banjarnegara kalau misal anggap saja berangkat jam 7. Itu di Banjarnegara ya jam 10 lah, udah mulai panas kan. Tapi di Banjarnegara itu sudah dingin, teman-teman. Lumayan lah untuk mengurangi panasnya terik matahari, itu lumayan. Nah, terus sampai duhur itu saya berhenti di pom bensin Kledung, Temanggung. Itu puncaknya jalan kali ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya saya pasti berhenti di SPBU itu untuk sekadar istirahat, makan duhur, makan bakso. Di situ ada bakul bakso atau bakul apa itu ya, Batagor. Dan sebelahan sama Alfamart itu perfect sekali buat saya. Selonjoran bisa, nge-es bisa, jajan bisa. Dan itu posisi duhur dan nggak panas. Nah, sampai di Semarangnya, kalau sudah sampai ke Jalan Pantura, bukan Jalan Pantura, Jalan Semarang, Surakarta, Yogyakarta udah mulai panas. Sekitar jam 1-an lah. Tapi nggak masalah, itu cuma sebentar, palingnya 45 menit. Nah, kalau dari Semarang itu saya sebaliknya berangkat dari sini siang. Supaya apa? Supaya saya nggak dapat panas ya, meskipun saya menghadap ke matahari. Cuman nggak masalah, karena memang suasananya enak, dingin. Dari Semarang langsung ke Bandungan, terus Sumowono, Temanggung, Banjarnegara, Wonosobo, Banjarnegara. Itu dingin, teman-teman. Nanti kalau sudah mendekati asar, saya baru sampai di ya perbatasan Banyumas, Banjarnegara. Udah mulai panas di situ. Jadi enak, panas-panas, tapi udah sore, ya, ngecil aja. Makanya saya paling males itu berkendara pada saat terik, teman-teman. Apalagi saya nggak terbiasa pakai sarung tangan. Saya nggak terbiasa karena selain tangan saya terlalu besar mungkin ya, atau nggak nemu sarung tangan yang cocok. Karena kalau saya pakai sarung tangan itu biasanya ada dua, teman-teman. Yang pertama, grip pada stang ini licin. Yang kedua, di daerah sini, teman, di yang melentung ini, yang apa nih, yang tulang di sini, yang di sini nih, banyak namanya, itu lecet biasanya.
nggak tahu kenapa, pokoknya lecet aja, perih gitu. Jadi saya lebih prefer hitam karena panas dan debu ketimbang pakai sarung tangan. Cuman ya hilangnya ya sekitar 2 mingguan, ya nggak masalah, Solo gitu ya. Nah ini teman-teman, jalanan masih ramai karena sekarang baru jam 6.36. Orang-orang yang bekerja di pabrik ataupun di instansi pemerintahan atau dimanapun itu baru berangkat kerja. Nanti mungkin kalau sudah di Kendal, kita baru jalannya agak lengang. Kita di sini santai-santai aja, musim panas. Nanti panasnya di daerah apa namanya, Tegal, Brebes gitu. Sebenarnya kalau saya sesuai pengalaman saya, daerah yang paling panas dari Semarang sampai ke Jakarta itu Pemalang, Pekalongan. Wah, masih naudzubillah. Itu perasaan saya, memang panas banget. Saya pernah pulang sama teman saya dari rumah, dari kosan saya itu jam 8 pagi atau jam 7 pagi, itu pelan-pelan lah. Nah itu di depan, pokoknya di daerah perbatasan Pekalongan Pemalang, karena saya main Cilacap itu lewat Randu Dongkal. Itu panasnya minta ampun. Sampai saya beli air es itu yang di Alfamart di Domat. Saya tetesin ke air langsung menguap. Dan teman saya yang namanya Beno ini hampir pingsan. Saya juga kadang-kadang nggak kuat, pengen tidur karena benar rasanya letih. Padahal dari Cilacap, dari Semarang ke Cilacap nggak jauh-jauh amat, teman-teman. Cuman 6-7 jam. Tapi capeknya, wow. Karena mungkin salah jalan juga sih ya. Harusnya kan lewat Temanggung. Cuman kami dulu berpikiran pengen ke Pansus Solawat di Pekalongan, mampir gitu. Meskipun nggak ada acara di sana, mampir aja numpang sholat duha. Bagi teman-teman yang ingin berkendara jauh, saya sarankan untuk minum doping semacam ekstrasi atau sonsi dan semacamnya, vitamin C lah. Kalau saya biasanya kopi sama itu vitamin C, supaya badan saya nggak cepat capek. Plat edit mana? Kebiasaan edit. Saya agak percepat kecepatan itu agak. Teman-teman apabila mendengar suara angin dari video ini, karena memang mic-nya ini saya taruh di bagian helm ya, jadi biar suara saya kedengaran, suara berkendaranya juga kedengaran, tapi anginnya juga kedengaran. Nggak apa-apa, ini juga buat konten long trip aja, dan juga sebagai informasi buat kalian apabila ingin bepergian ke arah barat ataupun sebaliknya. Jadi di sini nanti saya akan melakukan
report di setiap enggak di setiap di jalan-jalan yang saya pikir itu penting untuk dijelaskan. Nanti saya jelaskan di jalan ya. Tahun kemarin pada saat saya ke Jakarta, setahu saya itu di daerah Subang di antara itu saya berkendara malam-malam, ternyata ada perbaikan jalan, sesuai banget tuh rasanya. Perbaikan jalannya bukannya ditutup ya, tapi enggak, tetap dibuka jalannya. Jadi posisinya itu seperti aspal yang dikeruk itu loh. Jadi tahu geblek gitu kan. Ke jalan yang habis digaruk gitu. Aduh ya Allah, kalau saya ngantuk atau nggak konsentrasi itu jatuh sudah. Sekarang alhamdulillahnya saya tutup dulu debunya. Karena luar biasa ngantuk, luar biasa capek, kok tahu tuh jeblek. Mudah-mudahan sekarang sih udah itu ya, udah diperbaiki. Walaupun belum terbaiki ya nggak masalah sih, karena masih siang kelihatan jalannya. Kalau malam-malam, waduh. Biasanya kalau saya sudah di Palimanan, terus saya nemu mobil plat T, ya, plat itu Purwakarta dan sekitarnya. Itu kalau berkendara kayak surupan teman. Makanya saya ngekor aja, pasti nyampe cepat. Saya pernah itu ngikutin mobil Grand Max. Itu saya kecepatan 105, dia itu lebih cepat dari saya. Oke, right. Nah teman-teman, di depan saya ini sebentar lagi, di sebelah kanan saya ini adalah terminal Mangkang ya. Terminal paling barat di Semarang yang melayani rute ke arah barat. Nggak semuanya arah barat itu startnya dari sini, enggak juga. Tapi memang kalau busnya dari sini biasanya ke barat. Terminal Mangkang. Nah di daerah Mangkang ini juga ada kebun binatang. Di mana ya? Sudah kelihatan atau belum? Kebun binatangnya kayaknya di daerah sini. Oh ini teman, kebun binatang Semarang Zoo. Nah sebentar lagi kita masuki Kabupaten Kendal. Ini kalau ke kiri masuk ke tol. Waduh, ini truknya agak lain ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di depan ada flyover. Kalau ke kiri itu ke arah Kaliwungu dan seterusnya, ke arah Kendal Kota dan seterusnya. Kalau ke kanan ini lewat lingkar Kaliwungu atau lingkar Kendal ya. Ya itu. Nah, di sini kalau ke kanan itu biasanya lebih cepat karena jalannya lebih lengang. Kalau lewat kiri pun sebenarnya bisa saja, tapi jalanannya kadang kala ramai. Jadi kita lewat sini saja. Astagfirullahaladzim. Alamat kata
alamat bakal ketundur ini wong tua loro kondur yang bersetarang anak putu ramnya rebutan warisan anak putune ramnya rebutan warisan Allahumma sholli sayyidina Muhammadin Allahumma sholli sayyidina Muhammadin Al-Fatihah bi'amrihi salatan ta'imatan di dalam ilahi salatan ta'imatan di dalam ijo benderane tahun menayangku tahun kurangire ijo benderane gambar jagat simbole bintang song astagfirullahaladzim bintang song bintang song lambangnya Panitia pelaksanaan cinta Surya ulama panitia pelaksanaan GP Ansar Bapak kemudian nggak usah misalnya PNU akan pindah Jumat PNU nggak usah misalnya PNU akan pindah Jumat PNU anggap rumah semuanya pikir bareng amalannya nah di depan saya teman-teman kalau ke kanan ini kawasan industri Kendal ya, jadi di sini orang-orang yang mau bekerja bisa kumpulnya di sini. Tapi anehnya saya belum pernah menemukan di sini macet ya. Padahal kan ini industrinya Kendal. Tangan hati mana kita masih
Nah, di depan ada percabangan jalan, teman-teman. Kalau ke kiri itu ke Kendal Kota. Kendal Kota, maaf, ke Kaliwungu. Ya, ke kota juga bisa sih. Kaliwungu, Boja. Kalau ke kanan ini ke arah kota. Tuh, DKI Jakarta, Bandung, dan seterusnya. Kalau teman-teman bertanya apakah dari Semarang itu ke Bandung jalurnya sama dengan Semarang Jakarta, mirip-mirip. Tergantung lewat mana teman-teman. Kalau teman-teman itu lewatnya Temanggung, nanti teman-teman bisa melintasi Tasik, terus Cimahi, Tasik, Garut, Nagrek, baru Bandung. Tapi kalau lewat Pantura itu nanti di Palimanan ada pertigaan ya, teman-teman bisa lurus ke arah Sumedang. Nanti dari Sumedang udah gampang nyari jalannya ke Bandung. Nah, kalau mau ke Jakarta di pertigaan Palimanan itu belok kanan, nggak boleh lurus nggak nyampe ntar ke arah Indramayu, jadi barang. Waduh, ini. Ingat ya teman-teman, apabila kalian berkendara khususnya di Pantura, itu kalau kalian pengen ngebut itu jangan di trek sebelah kanan teman-teman, karena di trek sebelah kanan itu biasanya ada ini jalur seperti ini dekok kayak gini ya. Ini bekas jalur truk besar gitu ya, melintasi terus harus sampai dekok. Nah, kalau kalian ingin belok kanan atau belok kiri itu riskan untuk loncat motor teman. Jadi saya sarankan ngebutnya di daerah kiri aja, tapi agak ke tengah, jangan pinggir-pinggir amat. Nah, disinilah, jangan di sini ya teman-teman. Nah, biasanya di sini tuh jalannya tambalan dan juga dekok ya. Apa tuh biasanya dekok ya? Ya pokoknya agak menjorok ke bawah gitu jalannya. Karena memang kan kalau truk-truk bus itu pakai jalur kanan teman-teman. Aneh ya, kalau di sini jalur lambatnya itu di kanan, jalur cepatnya di kiri. Menurut saya ya, cuman saya aturan pemerintahnya juga kurang tahu. Karena kalau truk-truknya nanti di sebelah kiri, itu nanti bingung teman-teman, kalau misal kendaraan dari kanan pengen belok kiri, ketutupan truk terus. Jadi mau nggak mau di sebelah kanan. Alhasil jalannya gini ya, tuh dekok begini. By the way, kita sudah masuk ke Kendal Kota. Nanti kita, kalau saya nggak lupa belok ya, jangan lewat Kendal Kota teman-teman, muter, nanti lewat jalan pintas saja. Nanti ada ancer-ancernya kok, ada tandanya kalau belok kiri itu ke arah Jakarta. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut perjalanannya teman-teman. Aduh, sayang sekali itu sekitar 20-30 menit terbuang sia-sia karena baterai saya habis. 15 menit terakhir itu pasti korup katanya. Cuman apa-apa, kita start lagi dari Batang. Kita langsung lanjutkan perjalanannya. Karena saya ganti baterainya di sini teman-teman, jadi saya
berhenti di Kansus Solawat ya. Jadi kita teruskan saja perjalanan ke arah Pemalang. Aduh, ini mic saya error lagi ini depan mulut. Aduh, diatur dulu deh. Kalau gini nanti nafas saya kedengeran teman ya. Saya adjust dulu nanti di Alfamart terdekat atau Indomaret terdekat. Mana nih? Nih depan. Bermau. Kotor. Terus saya habis cuci. Yang depan deh, yang depan. Pasti dekat kok. Ini kita hampir mendekati kota Batang ya, Batang Kota bukan kota Batang, Batang Kota. Astagfirullahaladzim. Ini daerah sini mulai padat, padat kendaraan dan padat lalu lintas. Nah, ini ada pom bensin, boleh deh adjustment di sini dulu sebentar. Oke, sudah pas teman-teman. Kita lanjutkan perjalanannya. Gini point of view-nya tuh. Kameranya di sini, mic-nya di sini. Tadi di depan hidung. Sekarang kita tutup helmnya. Kita let's go. Aduh. Nah, ke sana itu teman-teman, ya Allah, meleng. Ke kiri tadi itu ada daerah industrinya Batang. Jadi pabrik-pabrik juga di sana. Mari kita agak ngebut sedikit. Nah, saya agak menyesal tadi teman-teman langsung ganti baterai itu sekitar 20 menit sampai 30 menit saya ngomong sendiri tanpa direkam. Aduh, suwe itu.
Alhamdulillah. Ini di depan ada pintu tol Batang. Nah ini belok kiri. Bukan ini, depan-depan. Nah, sini. Belok ke sana. Untuk teman-teman yang belum hafal rute, kalian harus setting dulu Google Map-nya supaya menghindari jalan tol, teman-teman. Meskipun kalian nanti klik yang menggunakan sepeda motor di Google Map, kadang-kala disesatkan ke arah tol, teman-teman. Jadi di setting itu ada pengaturan yang tidak masuk tol. Jadi pasti melewati sini, setidaknya nggak masuk tol. Nah, pintu tol tadi itu menandakan kota Batang sudah di depan mata ya. Kota Batang kota. Bedanya apa kota Batang sama Batang kota? Kalau kota Batang itu seperti kota Madia. Kalau Batang kota berarti kota lah ya, intinya kota gitu. Kotanya Batang apa sih? Ya itulah ya. Nah ini adalah penanda masuk ke Batang kota. Oke. Nanti di Batang kota ini nanti ada di tengah jalan ini pembatas jalan. Itu kalau sudah ada tiang-tiang Asmaul Husna, itu berarti menandakan bentar lagi Pekalongan. Patokannya itu. Nah ini nih kadang-kadang resek juga ya teman-teman, mau nyalip nggak nyalip. Soalnya kalau sekiranya mau nyalip itu pastikan di bagian depan udah kosong ya. Kalau seperti itu kan nyalip enggak, mundur enggak, menyusahkan pengendara yang di belakang. Nah di Batang kota ini juga ada jalan ke arah Dieng via Banjarnegara, tepatnya Kali Bening ya. Kali Bening itu masuk ke Banjarnegara. Nah jalannya lewat mana? Jalannya terserah. Pokoknya dari sini ke arah kiri itu semua itu pasti ke Kali Bening, Sambong, Cawang Aji. Nah ini kalian bisa belok kiri di sini, atau di depannya kalian bisa belok kiri, atau depannya lagi bisa belok kiri, semuanya. Mulai dari sini kalau kalian ingin ke Dieng pasti via Kali Bening, dan itu jalurnya jalur paling landai menurut saya. Nanti mulai curangnya di Tol Langet ya, di Dieng Kulon.
Pasar Batang. Nah ini belok kiri juga bisa. Tapi kalau enaknya biasanya lewat itu alun-alun, alun-alun belok kiri. Kalau itu dari arah barat ya. Kalau dari arah timur mah yang penting udah nyampe di kota Batang, Batang kota dulu. Belok kiri ke pas stop. Ya, harus siap mental ya teman-teman kalau lewat jalan. Makam Yai Surgi Dieng. Nah itu teman-teman, di depan itu ada alun-alun, kalian belok kiri saja, itu arah Dieng via Banjarnegara, Kali Bening. Nah kalian belok kiri sus Batang. Nah di sini di pembatas jalan juga sudah mulai ada Asmaul Husna, itu menandakan sebentar lagi Pekalongan. Di kota Batang ini juga kalian tidak bisa cepat-cepat ya teman, karena satu jalannya nggak bagus, yang penjol kayak gini. Yang kedua banyak lampu merah, banyak warga lalu lalang di sini. Jadi kalau Batang sampai Pekalongan, awal-awal Pekalongan gitu, nanti kalau udah ada daerah apa itu saya lupa namanya, deket UIN Gusdur. Setelah UIN Gusdur itu udah mulai jalan raya yang lumayan